Hanum baru saja diusir oleh suaminya sendiri setelah kecelakaan membuat kedua kakinya lumpuh. Dengan hanya membawa satu koper dan hati yang hancur, ia duduk sendirian di tengah hujan tanpa tahu harus pergi kemana. Saat itulah sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Seorang sopir turun, menyerahkan kunci mobil, lalu berkata, "Nona Hanum, sudah saatnya pulang." Hanum semakin bingung karena ia tidak pernah mengenal pria itu, apalagi memiliki rumah untuk dituju. Lalu siapa sebenarnya yang mengirim sopir tersebut? Dan mengapa seorang duda kaya bernama Ardana ternyata sudah mengetahui kisah Hanum jauh sebelum kecelakaan itu terjadi? Hanum masih ingat jelas hari ketika hidupnya berubah. Pagi itu, ia sedang dalam perjalanan pulang ketika kecelakaan terjadi. Sebuah kendaraan melaju terlalu cepat dan menghantam mobil yang ditumpanginya. Setelah itu, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Hanum selamat. Namun ketika sadar di rumah sakit, dokter mengatakan sesuatu yang membuat dunianya runtuh. Kedua kakinya mengalami cedera berat. Untuk sementara, ia tidak dapat menggerakkannya. Bahkan setelah menjalani berbagai pengobatan, dokter belum bisa memastikan apakah Hanum akan kembali berjalan seperti dulu. Selama berhari-hari, Hanum hanya bisa menatap langit-langit kamar. Ia tidak takut menghadapi pengobatan. Ia juga tidak takut menjalani terapi. Yang paling ia takutkan adalah kehilangan suaminya. Mafrudo adalah satu-satunya orang yang selama ini ia percaya. Sebelum kecelakaan, pria itu selalu mengatakan bahwa mereka akan menghadapi apapun bersama. "Aku tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan apapun," begitu janji Mafrudo dahulu. Hanum masih memegang janji itu ketika Mafrudo datang ke rumah sakit. Namun sejak hari pertama, ia melihat sesuatu yang berbeda. Mafrudo tidak lagi banyak bicara. Ia datang dengan wajah lelah, duduk sebentar, lalu sibuk memainkan ponselnya. Ketika Hanum bertanya tentang pekerjaannya, ia hanya menjawab singkat, "Banyak masalah." Hanum berusaha memahami. Ia tahu Mafrudo juga tertekan. Biaya pengobatan mereka tidak sedikit. Karena itu, Hanum tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. "Aku akan berusaha sembuh," kata Hanum suatu malam. "Kita jalani pelan-pelan saja." Mafrudo hanya mengangguk. Tetapi setelah Hanum pulang dari rumah sakit, sikap pria itu semakin berubah. Setiap kali Hanum membutuhkan bantuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, Mafrudo mengeluh. "Sebentar saja tidak bisa sendiri." Hanum terdiam. "Aku belum bisa menggerakkan kakiku, Mafrudo." "Aku tahu." Suara Mafrudo terdengar keras. Hanum menundukkan kepala. Sejak saat itu, ia mulai belajar melakukan banyak hal sendiri. Ia tidak ingin membuat suaminya semakin kesal. Tetapi keadaan justru semakin buruk. Suatu malam, Mafrudo pulang terlambat. Hanum yang sejak sore menunggunya ingin berbicara mengenai jadwal terapi. "Mafrudo, besok aku harus ke rumah sakit," terapisku bilang. "Berapa lagi biayanya?" Hanum langsung terdiam. "Aku belum tahu, tapi mungkin tidak terlalu besar." Mafrudo tertawa kecil. "Tidak terlalu besar menurutmu?" Hanum menatap wajah suaminya. "Aku akan berusaha mencari jalan." "Jalan?" Mafrudo meletakkan tasnya dengan kasar. "Yang punya masalah ini kamu, Hanum. Kenapa aku yang harus terus memikirkan semuanya?" Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada luka di tubuh Hanum. "Bukankah aku istrimu? Dulu?" Hanum membeku. Mafrudo menarik napas panjang, kemudian berkata dengan nada dingin, "Aku sudah tidak sanggup." "Apa maksudmu?" "Aku tidak mau hidup seperti ini." Air mata Hanum mulai jatuh. "Aku juga tidak memilih kecelakaan ini." "Aku tahu. Lalu kenapa kamu bicara seperti aku sengaja melakukan semua ini?" Mafrudo tidak menjawab. Malam itu mereka tidur dalam kamar yang sama, tetapi terasa seperti berada di dua dunia berbeda. Beberapa hari kemudian, Hanum mendapat kejutan yang jauh lebih buruk. Mafrudo pulang membawa sebuah map. Ia meletakkannya di atas meja. "Apa itu?" tanya Hanum. "Buka." Tangan Hanum gemetar ketika mengambil map tersebut. Begitu melihat isinya, wajahnya langsung pucat. Surat perceraian. Hanum membaca halaman pertama berkali-kali, berharap matanya salah. Namun nama mereka memang tertulis di sana. "Mafrudo, aku sudah memikirkannya. Jangan lakukan ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan keadaan seperti ini." Hanum menggeleng cepat. "Aku bisa berubah.
Aku akan berusaha lebih kuat. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Aku sudah membuat keputusan. Aku masih mencintaimu. Mafrudo menatapnya tanpa ekspresi. Perasaan saja tidak cukup. Hanum menahan tangis. Kalau suatu hari aku bisa berjalan lagi, aku tidak mau menunggu. Jawaban itu membuat hati Hanum hancur. Ia berharap Mafrudo setidaknya masih memiliki sedikit rasa iba. Tetapi pria yang dulu berjanji akan menjaganya justru menjadi orang yang paling tega melukainya. Pagi berikutnya, Mafrudo menyuruh Hanum mengemasi barang-barangnya. Kamu mau membawaku kemana? Ke rumah keluargamu. Orang tuaku sudah tidak ada. Mafrudo diam. Hanum memandangnya dengan mata merah. Kalau begitu, aku harus pergi kemana? Itu bukan urusanku lagi. Kalimat itu membuat Hanum sadar bahwa pernikahannya benar-benar berakhir. Dengan kursi roda, Hanum keluar dari rumah yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai tempat pulang. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan perpisahan. Mafrudo bahkan tidak mengantarnya sampai halaman. Hanum hanya membawa satu koper kecil dan tas berisi dokumen penting. Ia berhenti di depan pagar. Untuk terakhir kalinya, ia menoleh ke rumah tersebut. Banyak kenangan pernah terjadi di sana. Tawa, pertengkaran kecil, makan malam bersama, rencana masa depan. Semuanya kini hanya tersisa sebagai kenangan. Hanum kemudian mengusap air matanya dan menggerakkan kursi rodanya ke tepi jalan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ponselnya hanya memiliki sedikit daya. Uang di dompetnya juga tidak banyak. Saat itulah hujan mulai turun. Hanum mencoba mencari tempat berteduh, tetapi kursi rodanya sulit bergerak di jalan yang basah. Ia berhenti di bawah sebuah pohon. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Hanum merasa benar-benar sendirian. Ia menatap kedua kakinya yang tidak bisa digerakkan. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam mewah perlahan berhenti tepat di depan Hanum. Hanum mengerutkan kening. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria berpakaian rapi keluar dan berjalan mendekatinya. Hanum langsung waspada. Maaf, Anda siapa? Pria itu tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia justru mengeluarkan sebuah kunci mobil dan menyerahkannya kepada Hanum. Nona Hanum. Hanum semakin bingung. Bagaimana Anda tahu nama saya? Pria itu menatap Hanum dengan tenang. Saya datang untuk menjemput Anda. Siapa yang menyuruh? Seseorang yang sudah lama menunggu kesempatan untuk membantu Anda. Hanum tidak berani menerima kunci tersebut. Saya tidak mengenal Anda. Saya mengerti. Pria itu kemudian menunjuk mobil di belakangnya. Di dalam mobil ada surat dan sebuah pesan untuk Anda. Hanum masih ragu. Namun ketika pria tersebut menyebut satu nama, wajah Hanum langsung berubah. Namanya Ardana. Hanum terdiam. Nama itu sama sekali tidak asing. Tetapi ia tidak mengerti mengapa seorang pria yang bahkan jarang ditemuinya mengetahui keadaannya. Sopir tersebut kembali menyodorkan kunci. Nona, sudah saatnya pulang. Hanum menatap kunci di tangannya. Pulang? Bukankah ia baru saja kehilangan rumah dan suaminya? Lalu kemana sebenarnya pria itu hendak membawanya? Dan siapa sebenarnya Ardana yang tiba-tiba muncul ketika seluruh hidup Hanum sedang berada di titik terendah? Hanum akhirnya menerima kunci tersebut. Tanpa ia sadari, keputusan kecil itu akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Hanum masih menggenggam kunci mobil itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa Ardana? Mengapa pria itu mengenalnya? Dan yang paling membuat Hanum bingung, mengapa seseorang yang tidak pernah ia kenal dekat justru datang ketika dirinya tidak memiliki siapa-siapa? Sopir itu berdiri di hadapannya dengan tenang. Namanya Pak Raka, katanya memperkenalkan diri. Saya sudah beberapa kali diminta menjemput Anda, tetapi selalu menunggu waktu yang tepat. Hanum mengerutkan kening. Menjemput saya? Untuk apa? Saya hanya menjalankan perintah, Nona. Saya tidak bisa pergi begitu saja dengan orang asing. Saya mengerti. Raka kemudian membuka pintu belakang mobil. Karena itu, Anda tidak perlu langsung percaya kepada saya. Silakan lihat surat yang ada di dalam. Hanum masih ragu. Namun hujan semakin deras. Pakaian yang dikenakannya mulai basah. Tidak ada tempat lain untuk berteduh. Akhirnya, Hanum menggerakkan kursi rodanya menuju mobil. Raka membantu menaikkannya dengan hati-hati.
Setelah memastikan Hanum duduk dengan aman, ia memasukkan kursi roda ke bagasi. Hanum duduk sendirian di kursi belakang. Di sampingnya terdapat sebuah amplop putih. Tidak ada nama pengirim. Hanya tertulis satu kalimat. Untuk Hanum. Jari Hanum gemetar ketika membuka amplop itu. Isinya hanya selembar surat. Hanum, aku tahu mungkin kamu tidak mengenalku. Aku juga tahu kamu mungkin bertanya-tanya mengapa aku ikut campur dalam masalah hidupmu. Aku tidak meminta kamu mempercayaiku sekarang. Datanglah ke rumah yang sudah kusiapkan. Setelah itu, kamu bebas menentukan apakah ingin tinggal atau pergi. Di bagian bawah surat terdapat sebuah nama. Ardana. Hanum membaca surat itu berulang kali. Tidak ada kata-kata romantis. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada alasan panjang. Justru itu yang membuat Hanum semakin penasaran. Pak Raka. Ya, Nona? Siapa sebenarnya Pak Ardana? Raka diam beberapa saat. Beliau orang yang sangat baik. Hanum tersenyum pahit. Saya sudah terlalu sering mendengar orang mengatakan seseorang itu baik. Ternyata tidak selalu benar. Raka tidak membantah. Kalau begitu, jangan percaya pada perkataan saya. Nilai beliau setelah Anda mengenalnya. Mobil mulai bergerak meninggalkan tempat itu. Hanum memandang jalan dari balik kaca. Rumah yang baru saja ditinggalkannya semakin jauh. Anehnya, Hanum tidak menangis lagi. Mungkin karena terlalu banyak hal terjadi dalam waktu singkat. Atau mungkin karena hatinya sudah terlalu lelah untuk merasakan sakit yang baru. Perjalanan berlangsung cukup lama. Mobil memasuki kawasan yang jauh lebih tenang. Jalanan di kiri dan kanan dipenuhi pepohonan. Tidak banyak kendaraan lewat. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar. Gerbang itu terbuka otomatis. Hanum terdiam. Di balik gerbang berdiri sebuah rumah besar dengan halaman luas. Namun yang membuat Hanum semakin heran bukan kemewahannya. Di sisi rumah terdapat jalan khusus untuk kursi roda. Pintu masuknya lebar. Bahkan kamar di lantai bawah terlihat sudah disiapkan dengan berbagai fasilitas. Kenapa semuanya seperti sudah direncanakan? Tanya Hanum. Raka turun dari mobil. Karena memang sudah direncanakan. Hanum menatapnya. Sejak kapan? Sejak beberapa bulan lalu. Jawaban itu membuat Hanum terkejut. Beberapa bulan lalu? Berarti Ardana sudah mengetahui keadaannya sebelum kecelakaan? Hanum belum sempat bertanya ketika seorang wanita parubaya keluar dari rumah. Selamat datang, Nona Hanum. Hanum mengernyit. Maaf, ibu siapa? Nama saya Busari. Saya yang akan membantu Anda selama tinggal di sini. Hanum langsung menggeleng. Saya tidak meminta bantuan siapapun. Busari tersenyum lembut. Saya tahu. Lalu kenapa saya ada di sini? Karena Pak Ardana ingin Anda memiliki tempat yang aman. Hanum terdiam. Ia mulai merasa tidak nyaman. Apa dia tahu saya baru saja diceraikan? Busari tidak langsung menjawab. Beliau tahu. Dari siapa? Beliau tahu banyak hal tentang Anda, Nona. Jawaban itu justru membuat Hanum semakin curiga. Hanum kemudian dibawa masuk. Rumah itu sangat luas, tetapi tidak terasa berlebihan. Ruangannya sederhana dan rapi. Di lantai bawah terdapat kamar yang memang dirancang untuk orang yang menggunakan kursi roda. Tempat tidurnya tidak terlalu tinggi. Kamar mandi memiliki pegangan khusus. Di dekat jendela terdapat kursi nyaman dan meja kecil. Bahkan pakaian baru sudah tersusun rapi di dalam lemari. Hanum memandang semuanya dengan perasaan campur aduk. Semua ini disiapkan untuk saya? Busari mengangguk. Ya. Kenapa? Saya tidak tahu alasan lengkapnya. Hanum menatapnya tajam. Tidak tahu? Pak Ardana hanya mengatakan bahwa Anda harus diperlakukan dengan baik. Hanum mengusap wajahnya. Ia tidak terbiasa menerima sesuatu secara cuma-cuma. Selama bersama Mafrudo, ia bahkan merasa bersalah hanya karena meminta bantuan mengambil segelas air. Sekarang seseorang menyiapkan sebuah rumah untuknya. Terlalu banyak kebaikan justru membuat Hanum takut. Malam harinya, Hanum tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela sambil memandangi halaman. Pikirannya kembali kepada Mafrudo. Mungkin seharusnya ia membenci pria itu. Namun yang ia rasakan bukan kebencian. Hanum hanya kecewa. Ia masih ingat bagaimana Mafrudo dahulu menggenggam tangannya saat mereka menikah. Ia juga ingat janji yang pernah diucapkannya. Tetapi semua itu hilang hanya karena Hanum tidak lagi bisa berjalan.
Air mata kembali jatuh. Hanum segera mengusapnya. Aku tidak boleh terus seperti ini. Untuk pertama kalinya, ia mencoba berbicara kepada dirinya sendiri. Aku masih hidup. Kalimat sederhana itu membuat Hanum terdiam. Ia memang kehilangan banyak hal. Namun ia belum kehilangan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Bu Sari mengetuk pintu. Nona, ada seseorang yang ingin bertemu. Hanum langsung tegang. Siapa? Bu Sari tersenyum. Pak Ardana. Jantung Hanum berdegup lebih cepat. Selama ini ia hanya mengenal namanya. Sekarang pria yang secara misterius mengatur semua ini akhirnya akan muncul di hadapannya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah dari ruang tengah. Seorang pria memasuki ruangan. Usianya mungkin tidak jauh dari Mafrudo. Penampilannya sederhana, tetapi jelas terlihat berwibawa. Ia mengenakan kemeja berwarna gelap tanpa aksesori berlebihan. Hanum memperhatikannya. Pria itu berhenti beberapa langkah di depannya. Hanum. Suara itu tenang. Hanum menatapnya. Pak Ardana? Ya. Kenapa Anda melakukan semua ini? Ardana tidak langsung menjawab. Ia justru menarik kursi dan duduk dengan jarak yang cukup jauh, seolah tidak ingin membuat Hanum merasa tertekan. Aku tahu kamu pasti punya banyak pertanyaan. Bukan banyak lagi, terlalu banyak. Untuk pertama kalinya, Ardana tersenyum kecil. Kamu masih sama seperti yang aku dengar. Hanum langsung mengerutkan kening. Dari siapa Anda mendengar tentang saya? Senyum Ardana menghilang. Ia menatap Hanum cukup lama. Dari seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupku. Hanum semakin bingung. Siapa? Ardana menarik napas. Sebelum aku menjawab itu, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Apa? Alasan aku membawamu ke sini bukan karena kasihan. Hanum terdiam. Aku tidak ingin kamu merasa berutang kepadaku. Rumah ini bukan penjara. Kamu boleh pergi kapan saja. Lalu apa yang Anda inginkan? Ardana menatap mata Hanum. Aku ingin memberimu kesempatan untuk memulai kembali. Hanum tidak tahu harus menjawab apa. Ardana kemudian berdiri. Besok pagi, dokter dan terapis akan datang. Saya tidak punya uang untuk membayar semuanya. Tidak perlu. Saya tidak mau dikasihani. Aku juga tidak sedang mengasihanimu. Ardana berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Hanum, kehilangan kemampuan berjalan bukan berarti kehilangan masa depan. Setelah itu ia pergi. Hanum menatap pintu yang tertutup. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ada seseorang yang tidak mengatakan bahwa dirinya adalah beban. Namun satu pertanyaan masih mengganggu pikirannya. Siapa orang dari masa lalu Ardana yang mengenalnya? Dan mengapa nama Hanum seolah sudah lama tersimpan dalam kehidupan pria itu? Malam itu, Hanum belum mengetahui jawabannya. Ia juga belum tahu bahwa kedatangannya ke rumah tersebut bukanlah kebetulan. Ada sebuah rahasia besar yang selama ini disimpan Ardana. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengubah cara Hanum memandang kecelakaan, pernikahannya dengan Mafrudo, dan alasan mengapa Ardana datang menyelamatkannya. Sejak bertemu Ardana, Hanum semakin sulit memejamkan mata. Kalimat pria itu terus terngiang di kepalanya. Ada seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupku. Siapa orang itu? Dan apa hubungannya dengan Hanum? Pagi harinya, Hanum mendapat jawaban atas satu hal. Seorang dokter dan terapis datang ke rumah untuk memeriksa kondisinya. Hanum awalnya menolak. Saya tidak yakin semua ini akan berhasil. Dokter itu tersenyum. Yang menentukan hasil terapi bukan hanya kondisi tubuh. Kemauan pasien juga sangat berpengaruh. Hanum menunduk. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat yang terdengar meyakinkan. Namun kali ini berbeda. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang menyuruhnya berharap terlalu tinggi. Ia hanya diminta mencoba. Akhirnya Hanum bersedia. Hari pertama terapi terasa berat. Kakinya masih sulit digerakkan. Bahkan latihan sederhana membuat tubuhnya lelah. Setelah hampir 1 jam, Hanum menyerah. Saya tidak bisa. Terapis itu hendak membantunya, tetapi sebuah suara terdengar dari pintu. Kalau hari ini belum bisa, kita coba lagi besok. Hanum menoleh. Ardana berdiri di sana. Hanum tidak tahu sejak kapan pria itu datang. Saya sudah mencoba. Aku tahu. Dan hasilnya tidak ada. Ardana masuk ke ruangan. Siapa bilang tidak ada hasil? Hanum menatapnya.
Kaki saya masih tidak bisa berjalan. Tapi kamu sudah bertahan 1 jam lebih lama daripada kemarin. Hanum terdiam. Ardana melihat catatan terapi di meja. Bukankah itu kemajuan? Hanum tidak menjawab. Pria itu kemudian mengambil kursi dan duduk di dekat pintu. Aku tidak akan menyuruhmu kuat setiap saat. Hanum menatapnya. Lalu, kalau kamu lelah, istirahat. Kalau sakit, berhenti sebentar. Tapi jangan memutuskan bahwa semuanya sudah berakhir hanya karena 1 hari terasa berat. Kata-kata itu sederhana. Namun entah mengapa Hanum merasa berbeda ketika mendengarnya dari Ardana. Tidak ada nada kasihan. Tidak ada rasa takut. Ardana hanya berbicara seolah Hanum memang mampu melewati semuanya. Sejak hari itu, terapi menjadi rutinitas. Hanum tidak langsung mengalami perubahan besar. Ada hari ketika ia mampu mengangkat kakinya sedikit. Ada pula hari ketika tidak ada perkembangan sama sekali. Namun ia mulai terbiasa dengan kegagalan. Ia juga mulai belajar bahwa bangkit tidak selalu berarti langsung berdiri. Sementara itu, Ardana tidak pernah mengganggunya. Pria itu sibuk dengan pekerjaannya. Terkadang ia pergi pagi dan pulang malam. Namun setiap kali bertemu Hanum, ia selalu bertanya hal yang sama. Bagaimana terapinya hari ini? Jika Hanum menjawab buruk, Ardana tidak memberikan nasihat panjang. Jika Hanum menjawab baik, ia hanya tersenyum. Sikap itu membuat Hanum perlahan merasa nyaman. Suatu sore, Hanum sedang duduk di teras ketika Ardana datang. Kamu suka tempat ini? Hanum mengangguk. Tenang. Kalau begitu, tinggallah selama kamu mau. Hanum langsung menoleh. Saya tidak mungkin tinggal selamanya. Kenapa? Saya tidak mau bergantung pada Anda. Ardana tersenyum. Siapa bilang kamu harus bergantung padaku? Rumah ini milik Anda. Semua biaya saya juga Anda yang tanggung. Aku hanya membayar kesempatanmu untuk sembuh. Hanum menggeleng. Saya tetap merasa tidak enak. Ardana terdiam sejenak. Kalau begitu, lakukan sesuatu. Apa? Bangun hidupmu sendiri. Hanum menatapnya. Setelah kamu mampu berdiri secara mental, cari pekerjaan. Bangun usaha. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Ketika sudah mampu, kamu tidak perlu merasa berutang kepada siapapun. Hanum tersenyum kecil. Kalau begitu, saya punya satu keinginan. Apa? Saya dulu suka membuat kue. Dulu? Sebelum kecelakaan. Kenapa berhenti? Setelah menikah, saya terlalu sibuk mengurus rumah. Ardana langsung berkata, kalau begitu, mulai lagi. Hanum tertawa kecil. Semudah itu? Tidak, tapi bisa dimulai. Beberapa hari kemudian, sebuah ruangan kecil di rumah itu diubah menjadi dapur. Hanum terkejut ketika melihat berbagai peralatan membuat kue. Saya tidak pernah meminta semua ini. Ardana mengangkat bahu. Kamu bilang ingin mulai lagi? Hanum tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki sesuatu yang bisa dikerjakan. Ia mulai membuat kue dari kursi roda. Awalnya berantakan. Adonan terlalu cair. Beberapa kue gosong. Bahkan sekali waktu Hanum hampir menangis karena gagal berkali-kali. Tetapi ia tidak menyerah. Bu Sari menjadi orang pertama yang mencoba hasil buatannya. Enak, Nona. Hanum tertawa. Jangan bohong. Saya serius. Tanpa mereka sadari, Ardana berdiri di depan pintu dan mendengar percakapan itu. Ia tersenyum. Namun ketika Hanum melihatnya, Ardana segera bersikap biasa. Kalau rasanya enak, berarti bisa dijual. Hanum tertawa. Jangan langsung bicara bisnis. Kenapa tidak? Karena saya bahkan belum bisa membuat kue yang bentuknya bagus. Bentuk bisa diperbaiki. Ardana menatapnya. Yang sulit justru membuat seseorang mau mencoba lagi setelah gagal. Hanum terdiam. Ia mulai mengerti. Ardana bukan hanya membantunya mendapatkan pengobatan. Pria itu sedang berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya. Namun satu hal masih belum terjawab. Suatu malam, Hanum akhirnya memutuskan bertanya. Ardana. Pria itu yang sedang membaca dokumen mengangkat kepala. Ya? Kenapa Anda begitu peduli kepada saya? Ardana meletakkan dokumennya. Aku sudah menjawabnya. Belum. Hanum menatapnya serius. Anda bilang ada seseorang dari masa lalu Anda yang berarti. Siapa orang itu?
Ardana tidak langsung menjawab. Ruangan mendadak terasa sunyi. Beberapa detik kemudian, Ardana berkata, "Namanya Rania." Hanum mengerutkan kening. "Siapa Rania?" "Adikku." Hanum terdiam. Ardana menundukkan wajah. "Dia meninggal beberapa tahun lalu." "Saya turut berduka." Rania pernah bercerita tentang seorang perempuan bernama Hanum. Hanum semakin bingung. "Saya?" Ardana mengangguk. Dia pernah mengatakan bahwa ada seseorang yang menolongnya ketika tidak ada orang lain yang peduli. Hanum mencoba mengingat. Namun nama Rania sama sekali tidak muncul dalam ingatannya. "Maaf, saya tidak ingat pernah mengenal adik Anda." "Aku tahu." "Lalu bagaimana dia mengenal saya?" Ardana kembali diam. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Hanum merasa bahwa jawabannya tidak sederhana. "Rania pernah mengalami masalah besar," kata Ardana akhirnya. "Dan saat itu, seseorang membantunya." "Siapa?" Ardana menatap Hanum. "Kamu?" Hanum terkejut. "Saya? Kamu mungkin sudah lupa. Itu sudah lama." Hanum berusaha mengingat berbagai kejadian dalam hidupnya. Namun tetap tidak menemukan apapun. "Apa yang sebenarnya saya lakukan?" Ardana tidak menjawab. Ia berdiri dan mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Kotak itu terlihat sudah lama disimpan. Ardana membawanya ke meja. "Ini milik Rania." Ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa foto, sebuah gelang, dan selembar kertas yang sudah menguning. Hanum memandangi benda-benda itu. Kemudian matanya tertuju pada sebuah foto. Wajah Hanum langsung berubah. Dalam foto tersebut, ada seorang gadis muda berdiri di sampingnya. Hanum mengenali gadis itu. "Ini Rania," kata Ardana. Hanum mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Ia benar-benar pernah bertemu dengannya. Ingatan lama mulai muncul. Beberapa tahun lalu, Hanum pernah menolong seorang gadis yang mengalami masalah di sebuah tempat umum. Saat itu, Hanum tidak pernah menanyakan namanya. Ia hanya membantu karena merasa kasihan. Setelah itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Hanum menatap foto tersebut. "Kenapa Anda tidak mengatakan ini sejak awal?" "Karena aku tidak ingin bantuanmu menjadi utang yang harus kamu bayar." Hanum menatap Ardana. "Jadi semua yang Anda lakukan karena saya pernah membantu adik Anda?" "Sebagian." "Sebagian?" Ardana tidak menjawab. Hanum semakin penasaran. "Apa ada alasan lain?" Ardana berdiri dan menatapnya cukup lama. "Ada." "Apa?" Namun sebelum Ardana sempat menjawab, ponselnya berdering. Ia melihat layar. Wajahnya langsung berubah serius. "Siapa?" tanya Hanum. Ardana tidak menjawab. Ia hanya mengangkat telepon. Beberapa detik kemudian, ekspresinya semakin tegang. "Jangan lakukan apapun sebelum aku datang." Telepon ditutup. Hanum langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada masalah?" Ardana mengambil jasnya. "Masalah lama." "Masalah apa?" Ardana menatap Hanum. "Kali ini, masalah itu mungkin berhubungan denganmu." Hanum terdiam. Ardana kemudian pergi meninggalkan ruangan. Hanum hanya bisa memandang punggungnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun untuk pertama kalinya, Hanum mulai curiga bahwa kecelakaan yang mengubah hidupnya mungkin menyimpan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Dan tanpa Hanum sadari, seseorang dari masa lalunya juga mulai mencari keberadaannya. Sejak malam ketika Ardana menerima telepon misterius itu, Hanum merasa ada sesuatu yang berubah. Ardana memang tetap bersikap tenang. Ia masih bekerja seperti biasa dan tetap memastikan Hanum menjalani terapi. Namun Hanum bisa melihat perbedaannya. Pria itu menjadi lebih sering menerima telepon. Beberapa kali ia keluar rumah tanpa menjelaskan kemana akan pergi. Setiap kali Hanum bertanya, jawabannya selalu sama. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Tetapi justru jawaban itu membuat Hanum semakin penasaran. Meski begitu, Hanum memilih tidak memaksa. Ia memiliki masalah sendiri yang jauh lebih penting. Ia ingin kembali mandiri. Setiap pagi, Hanum menjalani terapi. Setelah itu, ia menghabiskan waktunya di dapur kecil yang kini menjadi tempat kesukaannya. Usaha membuat kue yang awalnya hanya untuk mengisi waktu mulai berkembang. Bu Sari membantu memotret hasil kue. Hanum kemudian mencoba menjualnya kepada beberapa tetangga dan kenalan. Di luar dugaan, banyak yang menyukai kue buatannya.
Pesanan pertama hanya beberapa kotak. Pesanan berikutnya bertambah. Hanum mulai sibuk mencatat pesanan, menghitung bahan, dan mengatur jadwal produksi. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa dibutuhkan. Suatu sore, Hanum melihat laporan penjualan di layar ponselnya. Ia tersenyum lebar. "Bu Sari, ada apa, Nona? Pesanan kita bertambah lagi." Bu Sari ikut tersenyum. "Berarti usaha Nona berhasil." Hanum menggeleng. "Belum berhasil. Baru mulai." Jawaban itu membuat Bu Sari bangga. Hanum sudah berubah. Dulu ia selalu merasa hidupnya selesai setelah kecelakaan. Sekarang ia mulai memikirkan masa depan. Namun Hanum tidak ingin selamanya menggunakan uang Ardana. Ia membuka rekening sendiri dan mencatat setiap keuntungan dari usaha tersebut. Bahkan ia mulai menyisihkan sebagian uang untuk membayar biaya terapi. Ketika Ardana mengetahui hal itu, ia hanya tersenyum. "Kamu tidak perlu mengembalikan uang yang sudah kukeluarkan." "Saya tahu. Lalu kenapa tetap dihitung?" "Karena saya ingin suatu hari bisa berdiri tanpa bantuan siapapun." Ardana menatapnya. "Bagus. Hanya satu kata." Tetapi Hanum tahu Ardana benar-benar menghargai keinginannya. Hari-hari berlalu. Hubungan mereka pun semakin dekat. Tidak ada pengakuan cinta. Tidak ada perlakuan berlebihan. Namun perhatian kecil mulai muncul. Ardana selalu memastikan Hanum tidak melewatkan jadwal terapi. Hanum selalu mengingatkan Ardana agar tidak bekerja sampai larut malam. Mereka mulai makan malam bersama. Sesekali mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Hanum bahkan mulai bisa tertawa lagi. Satu hal yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai merasa nyaman berada di dekat seorang pria setelah apa yang dilakukan Mafrudo kepadanya. Namun Hanum masih takut. Ia tidak ingin kembali salah memilih. Ia tidak ingin menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain. Karena itu, ia menjaga jarak setiap kali merasa hubungan mereka mulai terlalu dekat. Ardana seolah memahami hal tersebut. Ia tidak pernah memaksa. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Mafrudo tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Setelah menceraikan Hanum, Mafrudo awalnya merasa bebas. Ia tidak perlu lagi mengurus istri yang sakit. Tidak ada biaya terapi. Tidak ada kursi roda di rumah. Ia mengira hidupnya akan menjadi lebih mudah. Namun kenyataan justru sebaliknya. Masalah pekerjaannya mulai bermunculan. Salah satu proyek besar yang ia tangani mengalami kerugian. Beberapa rekan bisnis mulai menarik diri. Mafrudo yang selama ini terbiasa mendapatkan dukungan dari Hanum mulai merasakan betapa banyak hal yang dahulu dilakukan mantan istrinya tanpa pernah ia sadari. Tidak ada lagi seseorang yang mengingatkan jadwalnya. Tidak ada makanan yang menunggunya ketika pulang. Tidak ada orang yang bertanya apakah ia sudah makan. Rumahnya terasa kosong. Awalnya Mafrudo tidak peduli. Namun setelah beberapa bulan, rasa sepi mulai mengganggunya. Suatu malam, ia membuka galeri foto di ponselnya. Ada satu foto lama. Foto ketika Hanum masih bisa berjalan dan mereka sedang makan bersama. Mafrudo menatap foto itu cukup lama. Ia kemudian mengingat perkataan Hanum sebelum mereka berpisah. "Aku masih mencintaimu." Mafrudo menutup ponselnya. Kenapa aku mengingatnya lagi? Ia mencoba melupakan. Tetapi semakin ia berusaha, semakin banyak kenangan yang muncul. Sampai suatu hari, Mafrudo mendengar nama Hanum dari seorang kenalannya. "Kamu tahu Hanum sekarang?" Mafrudo langsung menoleh. "Hanum? Bukankah dia mantan istrimu?" "Iya, kenapa?" Katanya dia sekarang tinggal di rumah milik Ardana. Mafrudo mengerutkan kening. "Ardana?" Pria itu tertawa kecil. "Kamu tidak tahu? Ardana itu pengusaha besar. Namanya cukup dikenal." Mafrudo langsung merasa tidak nyaman. "Dari mana kamu tahu?" "Banyak yang tahu. Katanya Ardana sendiri yang membantu Hanum." Mafrudo diam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin hanya bantuan biasa. Namun ketika ia mencari informasi tentang Ardana, wajahnya langsung berubah. Ardana bukan orang sembarangan. Pria itu memiliki beberapa perusahaan dan dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sangat sukses. Mafrudo merasa harga dirinya tersentuh. Selama ini ia meninggalkan Hanum karena menganggap perempuan itu sudah tidak memiliki masa depan. Sekarang justru ada pria yang jauh lebih kaya dan berpengaruh berada di sisi Hanum. Mafrudo mulai penasaran. Ia mencari foto terbaru Hanum. Setelah beberapa kali mencari,
Akhirnya ia menemukannya. Foto itu berasal dari sebuah acara kecil yang dihadiri Ardana. Hanum terlihat duduk di kursi roda. Namun wajahnya berbeda. Ia tersenyum. Tidak ada kesedihan. Tidak ada ketakutan. Mafrudo menatap foto tersebut lama sekali. Dia bisa bahagia tanpa aku? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak. Namun yang lebih membuatnya terganggu adalah sosok Ardana di samping Hanum. Mafrudo merasa cemburu. Padahal ia sendiri yang menceraikan Hanum. Di sisi lain, Hanum tidak tahu bahwa masa lalunya mulai mengejarnya. Ia sedang berada di dapur ketika Ardana datang membawa sebuah kotak. Apa itu? Tanya Hanum. Coba buka. Hanum membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa kartu nama dan dokumen. Apa ini? Pendaftaran usaha. Hanum terkejut. Untuk apa? Aku ingin usaha kamu memiliki izin resmi. Hanum langsung menggeleng. Tidak perlu. Saya masih kecil. Justru karena masih kecil, kamu harus memulainya dengan benar. Hanum memandangi dokumen tersebut. Ardana, saya tidak ingin terus merepotkanmu. Aku tidak merasa direpotkan. Hanum terdiam. Ardana kemudian berkata, usaha ini milikmu. Aku hanya membantu membuka jalan. Hanum tersenyum. Terima kasih. Ardana mengangguk. Jangan berterima kasih terlalu sering. Kenapa? Karena suatu hari nanti kamu mungkin bosan mengucapkannya. Hanum tertawa. Mereka tidak sadar bahwa dari luar pagar, sebuah mobil berhenti sebentar. Seseorang berada di dalamnya. Mafrudo. Ia tidak turun. Ia hanya memandangi rumah tersebut dari kejauhan. Matanya kemudian melihat Hanum yang sedang tertawa bersama Ardana. Wajah Mafrudo mengeras. Dulu ia menganggap Hanum sebagai beban. Sekarang perempuan yang ia tinggalkan justru terlihat jauh lebih bahagia. Untuk pertama kalinya, Mafrudo merasakan penyesalan yang nyata. Namun bukannya pulang, ia justru mengambil keputusan. Aku harus bertemu Hanum. Ia tidak tahu apakah Hanum masih mau berbicara dengannya. Ia juga tidak tahu bahwa keputusan tersebut akan membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Sementara itu, Hanum masih tersenyum di dalam rumah. Ia belum tahu bahwa pria yang pernah menghancurkan hidupnya sedang berdiri hanya beberapa meter dari tempatnya berada. Dan ketika Mafrudo akhirnya datang mengetuk pintu, Hanum akan dipaksa memilih antara masa lalu yang pernah membuatnya hancur dan masa depan yang perlahan mulai membuatnya percaya pada cinta lagi. Pagi itu, Hanum sedang berada di ruang depan ketika bel rumah berbunyi. Busari yang sedang membawa secangkir teh langsung berjalan menuju pintu. Namun sebelum membuka, ia melihat layar kamera keamanan. Seorang pria berdiri di depan pagar. Busari langsung mengenalinya. Wajahnya berubah serius. Nona Hanum. Hanum menoleh. Siapa? Busari tidak langsung menjawab. Pak Mafrudo. Tangan Hanum yang sedang memegang cangkir langsung berhenti. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak. Nama itu membawa kembali banyak hal yang selama ini berusaha ia tinggalkan. Rumah lama, surat perceraian, koper kecil, hujan, dan kalimat yang paling menyakitkan. Itu bukan urusanku lagi. Hanum menarik napas panjang. Jangan buka pintunya. Busari mengangguk. Namun beberapa saat kemudian, Ardana datang dari ruang kerja. Ada siapa? Busari menjawab pelan. Mafrudo. Ardana langsung menatap Hanum. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Dia ingin bertemu. Hanum mengangguk. Saya tidak tahu. Ardana kemudian bertanya, kamu ingin aku mengusirnya? Hanum terdiam. Pertanyaan itu membuatnya berpikir. Dulu, Hanum selalu membutuhkan orang lain untuk mengambil keputusan. Sekarang ia tidak ingin seperti itu lagi. Tidak. Ardana menunggu. Saya akan menemuinya. Yakin? Ya. Ardana mengangguk. Kalau begitu, aku akan berada di sini. Hanum menggerakkan kursi rodanya menuju ruang tamu. Busari akhirnya membuka pintu. Mafrudo masuk dengan wajah tegang. Begitu melihat Hanum, langkahnya berhenti. Ia terdiam cukup lama. Hanum terlihat jauh berbeda. Bukan secara fisik. Kursi roda masih berada di bawah tubuhnya. Tetapi sorot matanya tidak lagi sama. Dulu, Mafrudo melihat seorang wanita yang takut kehilangan suaminya. Sekarang ia melihat seorang perempuan yang sudah mampu berdiri tanpa dirinya. Hanum? Hanum hanya menatapnya. Apa yang kamu lakukan di sini?
Mafrudo menarik napas. Aku ingin bicara. Kita tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Ada. Hanum menunjuk kursi di hadapannya. Duduk. Mafrudo duduk. Tangannya terlihat gelisah. Saya dengar kamu tinggal di sini. Ya. Dengan Ardana? Hanum tidak menjawab. Mafrudo menunduk. Aku tidak menyangka hidupmu akan berubah seperti ini. Hanum tersenyum tipis. Hidup saya berubah sejak kecelakaan. Maksudku? Aku tahu maksudmu. Mafrudo terdiam. Beberapa detik kemudian, ia berkata, aku datang untuk meminta maaf. Hanum menatapnya. Untuk apa? Untuk semuanya. Semua yang mana? Mafrudo kesulitan menjawab. Aku salah. Hanum mengangguk pelan. Ya, kamu memang salah. Mafrudo menatapnya. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu. Hanum menarik napas. Kamu tidak hanya meninggalkanku. Aku tahu. Kamu mengusirku saat aku tidak bisa berjalan. Mafrudo menundukkan kepala. Aku tahu. Kamu membuatku merasa seolah-olah kecelakaan itu adalah kesalahanku. Aku menyesal. Kamu bilang aku adalah beban. Air mata mulai terlihat di mata Mafrudo. Aku menyesal, Hanum. Namun kali ini, Hanum tidak menangis. Ia hanya merasa lelah. Kenapa sekarang? Mafrudo terdiam. Kenapa kamu baru menyesal setelah saya baik-baik saja? Pertanyaan itu membuat Mafrudo tidak mampu menjawab. Hanum melanjutkan, ketika saya tidak punya siapa-siapa, kamu pergi. Ketika saya tidak punya uang, kamu pergi. Ketika saya membutuhkan bantuan untuk sekadar berpindah tempat, kamu merasa terganggu. Ia menatap Mafrudo. Sekarang setelah hidup saya membaik, kamu datang. Bukan karena itu. Lalu karena apa? Mafrudo mengusap wajahnya. Aku masih mencintaimu. Hanum terdiam. Kalimat itu dahulu adalah sesuatu yang sangat ingin ia dengar. Namun sekarang tidak lagi. Mafrudo berdiri. Aku sadar bahwa aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi aku ingin memperbaikinya. Bagaimana? Aku ingin kamu kembali. Hanum menatapnya lama. Mafrudo kemudian berlutut di depan Hanum. Aku akan berubah. Hanum terkejut. Berdirilah. Aku serius. Berdirilah, Mafrudo. Pria itu akhirnya berdiri. Aku akan menemanimu terapi. Aku akan melakukan apapun. Hanum menggeleng. Kamu seharusnya melakukan itu ketika kita masih menikah. Aku tahu. Bukan sekarang. Mafrudo terlihat semakin terpukul. Aku benar-benar menyesal. Hanum memandangnya dengan tenang. Penyesalanmu bukan tanggung jawab saya. Kalimat itu membuat Mafrudo terdiam. Di ruangan lain, Ardana mendengar percakapan tersebut. Ia tidak masuk. Ia tahu ini adalah urusan Hanum. Hanum harus menentukan sendiri bagaimana masa lalunya berakhir. Mafrudo akhirnya berkata, apakah karena Ardana? Hanum mengernyit. Jangan bawa nama dia. Kamu mencintainya? Hanum tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu membuat hatinya berdebar. Ia belum pernah mengatakan bahwa dirinya mencintai Ardana. Namun ia juga tidak bisa menyangkal bahwa pria itu telah menjadi seseorang yang sangat berarti. Mafrudo melihat diamnya Hanum. Kamu mencintainya? Hanum akhirnya berkata, saya tidak tahu. Mafrudo langsung terlihat lega. Kalau begitu masih ada kesempatan. Hanum menggeleng. Jangan salah paham.